Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Zaid dan saya adalah voice over promo dari Trans 7. Berprestasi dan berkarakter kuat. MI Muhammadiyah Blondo pilihan tepat. Ya, jadi kira-kira seperti itulah voice over. Jadi buat teman-teman yang bertanya, voice over itu apa sih? Nah, voice over itu pada umumnya, pengertian umumnya atau gampangnya adalah ketika di satu video itu ada orang ngomong tapi mukanya nggak kelihatan. Nah, itu voice over, makanya disebut voice over, suara yang ada di bawah, di belakang video gitu. Makanya disebut voice over. Biasanya kita lihat di iklan, terus di video-video dokumenter atau video-video berita. Kalau misalnya kalian lihat ada infografis yang ada animasi-animasinya, nah di belakangnya itu biasanya ada orang yang berbicara. Nah, itulah namanya voice over gitu. Dan voice over itu adalah pekerjaan yang unik ya, karena nggak kelihatan. Karena pekerjaan ini nggak kelihatan, orang tuh jadi nggak kepikiran, oh ternyata ada ya pekerjaan seperti voice over gitu. Rata-rata kan biasanya pekerjaan yang menggunakan suara, contohnya kayak penyiar radio, terus kayak MC, itu kan kelihatan ya. MC kan kita tahu, kita bisa ngelihat dia di depan waktu kondangan gitu kan. Kalau penyiar radio, kita juga bisa tahu dia siapa karena dia memperkenalkan namanya siapa. Gue dari ini, dari radio ini gitu. Nama gue ini dari radio ini kan. Kita udah tahu, kita bisa langsung cari di Instagram. Cuman kalau voice over kan kita cuma ngomong aja, kita nggak ada perkenalan gitu. Kita langsung kita langsung mengasih tahu produknya apa, kita langsung ngasih tahu beritanya apa tanpa memperkenalkan siapa diri kita. Jadi ya kita pikir itu adalah pekerjaan yang oh ya udah ya, mungkin ya udah nggak kepikiran gitu loh orang gitu loh. Dan selain voice over, ada satu pekerjaan lagi yang mirip dengan voice over, namanya dubbing. Namanya dubbing. Nah, beda voice over sama dubbing adalah kalau dubbing itu lip sync. Jadi kita harus menyesuaikan suara yang keluar dari mulut kita sama gerak bibir di tokoh tersebut, ya. Bisa kartun, bisa real life bisa. Dubbing itu lebih susah daripada voice over. Karena apa? Karena dubbing itu harus lip sync. Karena dia harus menyesuaikan, plus dia harus menggunakan perasaannya, plus pada saat take dubbing dia harus menggunakan mata, mulut, dan telinga secara bersamaan. Matanya ngeliat skrip dan video, kupingnya ngedengerin suara aslinya itu video. Kalau misalnya bahasa Jepang, dia harus ngedengerin sampai mana dia ngomongnya, terus nadanya seperti apa, emosinya seperti apa, terus mulut kita harus ngomong seperti apa. Nah, itu tuh konsentrasi 3 indera pada saat yang bersamaan gitu, itu susah loh. Dan dubbing itu sangat sedang diminati sekarang karena dia sedang membutuhkan banyak sekali talent untuk dubbing ya. Kalau untuk voice over banyak penyedia atau marketplace di online itu ada banyak. Tapi kalau dubbing itu hanya di Jakarta saja gitu. Tadi teman-teman udah tahu kan perbedaan antara voice over dan dubbing itu seperti apa, kasarannya gitu ya. Nah, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama, pertanyaan dari M. Fadli P. Bagaimana sih Kak Ikhwan bisa jadi penyiar suara di Trans 7 dan Kak Ikhwan sudah menjadi pengisi suara di film mana saja? Dulu awalnya itu karena kecelakaan deh, alias kayak ya udah karena waktu itu nggak mikir mau kerja apa ya gitu. Dulu tuh nggak mikir kesana gitu loh. Jadi ya udah yang ada aja. Waktu itu kebetulan ada lowongan jadi voice over. Padahal waktu itu aku dari nol. Jadi kenapa aku anggap ini sebagai kecelakaan? Karena aku nggak punya basic MC, nggak punya basic penyiar radio, basic introvert atau pendiam. Terus tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ngomong gitu. Nah, itu amazing banget sih, kayak wah, nggak nyangka deh bisa masuk ke dunia voice over gitu. Terus udah jadi pengisi suara film di mana saja? Oh,
Sebenarnya udah ada beberapa ya, lumayan banyak lah. Tapi yang paling terkenal dan yang bagusnya itu film Aladdin sebagai Aladdinnya, dan film Lion King aku jadi Simbanya, cie, gitu. Terus di beberapa film Netflix juga ada, tapi aku belum boleh ngasih tahu judulnya apa karena masih rahasia, alias belum keluar filmnya. Jadi terjemahannya belum keluar, jadi masih belum boleh dikasih tahu. Terus pertanyaan dari Akbar, apakah yang paling sulit saat mengisi suara? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi mengisi suara itu tidak semudah kita ngomong doang gitu. Kayak misalnya kita ada kata-kata nih, skrip, terus kita langsung baca, terus akan bagus. Enggak, no. Untuk membaca yang bagus itu ya, saya waktu itu butuh waktu sekitar 4 bulan. Ya, dari nol, kemudian kan waktu itu di training selama 4 bulan. Setelah 4 bulan, baru suara saya layak untuk on air. Jadi awal-awal saya belajar VO itu nggak langsung naik ke TV karena suaranya bener-bener parah banget, belum terlatih gitu loh. Jadi hal yang paling sulit saat mengisi suara adalah kita harus belajar dulu, kita harus mempelajari basic-basicnya, itu yang sulit nih. Karena kalau kita tanpa basic, kita buta, kita tuh kalau ngomong teknik voiceover tanpa basic ilmu voiceover akan bingung gitu. Kayak ibaratnya orang lagi mancing ke tengah laut, nggak bawa pancingan, nah itu kan bingung lah gimana ngambil ikannya gitu loh. Sama dengan voiceover, ketika kita disuruh ngomong, kalau kita nggak tahu tekniknya ya kita bakal bingung, wah ini bacanya mesti gimana nih gitu loh. Nah, yang paling sulit adalah apa namanya, kita harus punya bekal. Jadi yang paling sulit itu adalah ketika kita membaca tapi tidak punya ilmu. Nah itu yang susah. Jadi kita harus punya ilmunya dulu, dan itu ilmunya ada beberapa hal. Salah satunya nih ya, salah banyaknya ya, ada intonasi, ada artikulasi, ada apa namanya emphasizing atau stressing, terus ada emosi, terus ada latihan-latihan lainnya yang kayak misalnya humming, lip trills, fry voice, kayak gitu-gitu. Dan itu harus kita ketahui semuanya dulu, baru kita bisa apa namanya melatih itu, baru kemudian kita bisa membuat itu sebagai profesi gitu. Oke, next dari Fahmi Mustafa. Bang Ihwan dapat ide dari mana bisa bersuara yang berbeda-beda, dan siapa yang memotivasi Bang Ihwan? Maksudnya suara berbeda tuh kayak gimana ya? Sebenarnya mungkin gini kali ya. Suara berbeda-beda itu, waktu dubbing mungkin ya, teman-teman ada yang lihat videoku waktu dubbing, terus kok suaranya bisa beda-beda gitu kan. Sebenarnya itu dari apa ya? Belajarnya dari mana ya? Dapat ide dari mana? Ya karena memang pada saat itu dubbing itu saya pikirkan ya, dubbing itu ketika kita bisa bersuara dengan suara yang aneh selain suara kita asli gitu, selain suara asli kita. Nah, tapi ternyata setelah kesini-sini, setelah saya mencoba dubbing itu yang sebenarnya kayak gimana, ternyata dubbing itu lebih penting penjiwaannya, bukan kita bisa bermacam-macam suara gitu loh. Jadi kalau kita apa namanya bisa macam-macam suara, itu namanya impersonator ya. Yang memotivasi aku, motivasi apa ya? Gini, kalau motivasi itu jadi kalau motivasi itu kita bosen. Jadi perbedaan motivasi. Jadi karena aku suka sama dubbing atau meniru-niru suara, aku nggak butuh motivasi gitu. Motivasi itu dibutuhkan kalau misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu yang harusnya kita kerjakan, tapi kita jadi males. Kita males, padahal itu harus kita kerjain. Nah, kita butuh motivasi. Tapi karena aku udah suka sama dubbing, sama voice over, ya udah nggak butuh itu lagi, udah nggak butuh motivasi karena aku suka gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Noviana Abian Faza. Sejak kapan Kak Iwan bekerja menjadi VO dan dubbing? Oke, kalau jadi VO itu awal mula di tahun 2014 di Trans 7 ya, pertama kali. Aku officially tahun 2014 dan waktu itu bulan April.
14 April. Terus kalau dubbing aku yang pertama kali itu akhir tahun 2020. Itu waktu itu jadi apa? Jadi orang-orang background, biasanya tuh disebutnya wala. Jadi kalau di dubbing itu kan kalau misalnya ada dua tokoh atau satu tokoh yang berjalan di pasar atau di tempat umum, itu kan di samping-sampingnya kan ada orang ngomong tuh. Nah, waktu itu saya pertama kali jadi orang yang ngomong-ngomong di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Jadi dialognya random. Itu pengalaman pertama saya dubbing sih. Terus kemudian baru deh dari situ apa namanya, pengarah dialognya melihat saya ada potensi, baru saya diajak untuk ikut film yang lebih bagus. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Azam Muhammad Dwi Muzami. Kak Ikhwan peniru suara siapa saja? Aduh, nah ini nih. Ini sebenarnya aku bukan impersonator ya, teman-teman. Jadi aku nggak niru suara siapa-siapa, tapi katakanlah misalkan aku jadi Aladin ya. Aku kan dubbing Aladin. Nah, di Aladin itu aku jadi Aladinnya. Jadi kan karena yang dicari itu kalau di dubbing itu dia dari awal suaranya harus yang mirip dengan si pengisi suara aslinya. Nah, kebetulan suaraku tuh mirip sama Aladin, jadi aku tidak perlu mengubah suaraku secara drastis. Aku nggak perlu mengubah suaraku jadi kayak gini gitu ya. Jadi tetap pakai suara asliku. Jadi ya apa ya? Ya saya bukan impersonator gitu. Jadi saya tidak bisa meniru suara-suara apa namanya orang-orang yang kayak impersonator lain lakukan gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Raishita Pangesti. Untuk menjadi dubber atau voice over itu ada sekolah khusus atau belajar di mana, Kak? Nah, kebetulan kalau zaman dulu itu kan, kalau zaman awal-awal saya belajar itu kan memang sekolahnya masih sedikit ya, dan belum yang bener-beneran sekolah voice over gitu. Tapi sekarang kita ada komunitas yang namanya Indonesian Voice Talent. Nah, teman-teman bisa follow Instagramnya untuk mengikuti konten-konten apa aja sih di situ yang tentang voice over. Kita ada di sana. Jadi IVOT atau Indonesian Voice Talent itu kita memberikan semacam course atau pelatihan buat teman-teman yang mau belajar voice over dan dubbing. Jadi di sana itu ada 2 hari, Sabtu dan Minggu biasanya. Kita belajar voice over sama dubbing di sana. Terus nanti di sana kita akan mengetahui seluk-beluk kayak dasarnya nih, apa aja yang harus dipelajari untuk menjadi voice over dan apa aja yang harus dipelajari untuk menjadi dubber. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, monggo follow Instagramnya @indonesianvoicetalent gitu ya. Pertanyaan dari Naishila Pangesti. Sejak kelas berapa kakak sudah menjadi dubber? Aduh, aku baru banget jadi dubber, baru kayak setahun yang lalu kayaknya deh, baru 2020 aku tuh jadi dubber. Jadi masih baru banget, masih baru belajar. Pertanyaan selanjutnya dari Putri Rosella. Kak Iwan, sejak kapan memulai karir sebagai VO? Tadi udah dijawab ya, tahun 2014. Terus ini dari Rizky. Pertanyaannya, sejak kapan Kak Iwan bekerja di Trans 7? Itu juga sudah dijawab tadi, tahun 2014. Pertanyaan selanjutnya dari Kusna Aulia S. Sudah berapa lama Kak Iwan bekerja sebagai dubbing? Itu juga sudah dibalas tadi ya. Udah dijawab tadi ya. Baru 1 tahun. Pertanyaan selanjutnya dari Abian. Karakter apa yang paling kakak inginkan dalam mengisi dubbing? Waduh, ini kebetulan aku udah dapet nih. Jadi dari dulu aku tuh pengen banget ngisi sebagai Aladin. Dan ternyata the dreams come true. Aku dapet beneran karakter si Aladinnya dong gitu. Jadi aku tuh waktu itu bener-bener shock sampai sujud syukur gitu loh dapet film Aladin, karena aku tuh bener-bener pengen banget gitu loh, ini harus gue isi nih Aladin nih, entah bagaimana caranya gitu, gue mau ngisi itu. Jadi awal film Aladin ini keluar, aku udah pengen banget jadi dubbernya gitu. Alhamdulillah dapat, ya Allah terima kasih. Next dari Fadil.
sudah berapa lama Kak Iwan jadi pengisi suara? Kalau pengisi suara voice over tadi udah dijawab ya, dari 2014. Kalau dubbing baru 2020. Pertanyaan selanjutnya dari Putra. Apakah masih bekerja di Trans 7? Nah, kalau bekerja di Trans 7 saya masih dipakai. Aku masih dipakai di Trans 7, tapi statusnya sudah jadi freelance. Kalau dulu kan aku jadi karyawan di sana kan. Terus aku keluar. Nah, pas aku keluar, aku bisa kerja dimanapun aku mau, tapi statusnya freelance gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Agus Raisudin. Apa saja yang dilakukan untuk bisa seperti Kak Ihwan Zaid? Waduh, mungkin maksudnya biar bisa jadi dubber atau voice over kali ya. Pertama, kamu harus suka dulu sama yang namanya voice over. Tandanya adalah ketika kamu suka niruin iklan yang ada di TV atau yang ada di YouTube. Ya kan, kamu nggak skip iklannya kalau di YouTube. Terus kalau dubber, kamu juga harus suka dulu, harus suka sama film yang kamu tonton. Misalnya kamu suka Doraemon atau kamu suka Naruto atau One Piece, nah kamu ikutin tuh dialognya, apa yang dia katakan kamu ikutin. Nah kalau kamu udah bisa ngikutin itu dengan nikmat, maksudnya dengan cara menikmati, nah kamu berarti udah ada istilahnya kalau orang bilang ya bakat ya, karena kamu secara nggak langsung udah latihan pada saat kamu ngikutin gitu kan. Jadi akhirnya ketika nanti kamu terjun beneran gitu, misalnya kamu mau ngelamar lah ya, mau ngelamar di pekerjaan voice over atau dubber, nanti ini mah yang gue lakuin dulu gitu, udah pernah gue lakuin sebelumnya gitu. Jadi pertama harus suka dulu. Terus yang kedua, ketika kita sudah berniat untuk terjun ke sana, membuat voice over atau dubber ini sebagai pekerjaan, kita harus komitmen apa? Komitmen latihan. Kita harus latihan setiap hari, nggak boleh putus. Jadi kayak sehari itu latihan minimal 2-3 jam lah gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sama, kita harus memperbanyak jam terbang kita. Karena mirip sama pekerjaan yang lain yang membutuhkan skill, voice over itu sangat mengandalkan jam terbang. Karena semakin lama suara kita akan terasa deh, nanti akan ada perbedaannya deh. Ketika kamu pertama kali melakukan voice over, sekarang nih kamu rekam ya kan, kamu baca satu skrip apa atau ngikutin iklannya siapa, terus kamu rekam suara kamu tuh, terus kamu latihan kayak gitu setiap hari, kemudian 1 bulan lagi kamu ngerekam iklan yang sama, pasti akan beda hasilnya nanti sama hari pertama kamu ngerekam suara kamu. Karena itu tadi, voice over itu adalah pekerjaan yang membutuhkan jam terbang tinggi. Semakin lama akan semakin bagus gitu. Terus nextnya adalah dari Dewi Ayu. Apa suka duka menjadi VO? Nah, suka dukanya ya, kalau dari sukanya dulu deh. Sukanya adalah kita bisa kerja dari mana aja gitu. Misalnya nih, kita nggak, misalnya katakanlah lagi pandemi kayak gini ya, bahkan sebelum pandemi pun aku udah WFH, jadi kerjanya itu dari mana aja, bisa dari rumah, bisa dari kosan, bisa dari hotel. Misalnya kita lagi mau jalan-jalan ke Bandung atau ke Surabaya atau kemanapun itu, asalkan kita bawa alat rekam, kita bisa ngerjain dimanapun, jadi bisa sambil liburan. Itu enaknya tuh. Itu untuk pekerjaan voice over ya. Kalau dubber, mau nggak mau dia harus datang ke studio. Cuman kalau untuk voice over itu enak banget, dan bayarannya lumayan loh kalau misalnya teman-teman mau jadi voice over. Cuman karena memang tidak banyak orang yang tahu, jadi ya orang berpikir ya, voice over, ya paling ya segitu aja duitnya gitu. Tapi memang gini sih, memang kalau kita ngomongin sedikit ya, ini aku nyerempet sedikit, kalau misalnya kita ngomongin kita pengen kaya dari voice over, nah itu salah. Kita nggak bisa kaya dari voice over, karena voice over itu adalah passion atau hobi ya. Kalau misalnya ada uangnya ya cukup gitu loh, cukup buat hidup tuh. Terus dukanya sebagai voice over itu ya, ketika kita take, misalnya ya katakanlah kita lagi sedih nih, mau nggak mau kita harus seneng. Kalau misalnya skripnya itu happy, kita harus seneng nih walaupun kita lagi sedih. Jadi kita kan ya gimana ya, orang lagi sedih terus dipaksa jadi happy, dipaksa fake, itu ya agak nggak enak juga gitu loh. Karena kita soalnya kalau bervoice over itu supaya dapat naturalnya ya harus benar-benar dirasain, sama kayak acting, sama kayak orang lagi acting, dia lagi mau gimana pun
ya namanya pekerjaan dia harus profesional gitu loh. Nah itulah nggak enaknya tuh kayak gitu ya, harus apa sih, tapi nggak enaknya voice over, dukanya, oh ada sih dukanya lagi nih, dukanya nggak enaknya ada lagi nih. Biasanya revisi. Nah ini hal yang kita sebelin nih, ketika ada revisi yang tidak berkesudahan. Kayaknya hampir di semua pekerjaan yang di bidang seni pasti akan ada revisi. Cuman revisi ini kalau terlalu banyak itu nggak enak, bikin stres dan kayak bikin kesel gitu. Tapi ada satu hal lagi nih, dukanya ada lagi nih. Ketika kita dapat iklan, kadang-kadang tuh orang nggak suka sama suara kita. Jadi misalnya gini, waktu itu saya pernah dapat iklan satu produk handphone gitu kan, merek HP. Terus saya udah take tuh buat suaranya, tapi ternyata bukan suara saya yang dipakai gitu. Wah itu saya sedih gitu, kayak ternyata suara gue sejelek itu ya, sampai diganti. Padahal gue tuh udah melakukan semaksimal yang gue bisa, udah dibayar pula gitu kan, tapi kok nggak dipakai. Nah itu ada rasa di sini tuh kayak ternyata gue nggak bisa memuaskan orang nih, nggak bisa memuaskan si klien itu gitu. Itu dukanya saya sih jadi voice over. Pasti semua orang yang bekerja di jadi voice talent pasti pernah mengalami masa-masa itu gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Syaiful Karim. Assalamualaikum Kak Ikhwan. Waalaikumsalam. Bagaimana ceritanya kok kakak bisa menjadi seorang dubber? Oh ya, awalnya sih gara-gara sebenarnya udah lama pengen terjun ke dunia dubbing. Tapi waktu itu aku belum dapat linknya bagaimana caranya supaya bisa masuk ke studio dubbing gitu. Nah tapi untungnya ada satu anggota komunitas. Waktu itu kan aku kan ikutan komunitas voice over. Nah salah satunya itu ada Kak Novi Burhan. Nah Kak Novi Burhan ini ikut di grup itu. Nah beliau ini kan bisa voice over tapi bisa dubbing juga. Dan ternyata waktu itu saya tahu, oh beliau ini ternyata PD-nya di salah satu studio dubbing di Jakarta Utara. Terus waktu itu diajaklah sama beliau gitu, coba bisa nggak sih dubbing, coba-coba aja gitu. Dan ternyata setelah saya coba nagih gitu, dan menyenangkan untuk melakukan pekerjaan dubbing itu. Dan mungkin bagi sebagian orang kalau misalnya nggak enjoy menjalaninya, ya mungkin bakalan ini apa sih, kayaknya gue mendingan cari pekerjaan lain dah gitu. Susah banget sih ngepasin mulut sama mulut kita gitu, mulutnya dia sama mulut kita susah banget sih. Nah kalau yang susah kayak gitu, susah ngesingin kayak gitu, ya mungkin bakalan stres ya. Pertanyaan selanjutnya dari Hudza. Gimana sih latihannya Kak Iwan, suaranya kok bisa berubah-ubah? Apakah ada latihan khusus atau sudah bisa sejak kecil apa sekolah dubber? Oke, maksudnya dirubah-rubah kayak gimana ya? Mungkin kalau yang pertama, mungkin berubah-ubah tuh kayak tipe-tipe suaranya kali ya, tipe-tipe suaranya. Kayak misalnya, bagaimana aku bisa seperti itu? Nah itu sih apa ya? Nggak tahu. Itu bisa dengan sendirinya gitu loh. Itu tuh bisa dengan sendirinya kalau misalnya kita lagi iseng, misalnya ada suara Donald Bebek. Nah itu kan satu skill yang bisa kamu dapetin kalau kamu explore diri kamu gitu loh. Nah itu sih lebih ke situ ya. Kalau misalnya pertanyaannya bagaimana cara bisa ngubah-ngubah suara, nah itu kita harus mengeksplor diri kita, mengeksplor tenggorokan, mulut kita, lidah kita, sehingga kita bisa mengimpersonate suara-suara yang macam-macam gitu ya. Kalau misalnya mau merubah suara kita dari cempreng ke bulat, itu ada latihannya. Latihannya seperti humming, kayak itu humming. Terus yang kedua ada lip trills. Lip trills dan humming kita gabungin jadi satu, biar menghemat waktu ya. Terus ada lagi fry voice.
Nah itu 3 latihan yang membuat produksi suara kita menjadi lebih jernih, lebih bulat, dan lebih bagus. Terus pertanyaan selanjutnya dari Salva. Kalau ingin kerja di bidang seni, dulu sekolahnya di mana? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara seni di Indonesia, nggak terlalu ini ya. Sekolah formal untuk seni itu belum begitu didukung sama pemerintah deh kayaknya. Sekarang sekolah melukis aja yang terkenal mana? Sekolah menyanyi yang terkenal mana? Yang ada tuh yang kita tahu tuh cuma selintingan gitu loh, jadi kayak nggak ada yang sekolah yang, kalau misalnya di Paris kan ada tuh, di universitas apa ngajarin gambar, di universitas apa ngajarin fashion, ngajarin ngelukis, ngajarin nyanyi. Kalau di Perancis sana banyak tuh sekolah-sekolah seni. Tapi kalau di Indonesia ini instansi atau institusi pendidikan seni itu paling kita baru bikin yang by komunitas gitu loh. Jadi misalnya kan aku ada komunitas Indonesian Voice Talent atau IVOT. Nah paling teman-teman kalau mau belajar bisa gabung ke komunitas tersebut gitu. Dari situ kita akan belajar bagaimana basic atau rulesnya kita menjadi voice over itu dari sana gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ikut komunitas, ya kita akan buta gitu loh. Kita nggak akan tahu harganya tuh, misalnya katakanlah harga voice over tuh berapa sih, terus atau enggak voice over itu tekniknya apa aja sih, terus voice over itu kendalanya apa aja sih, gimana sih peluang kedepannya gitu-gitu. Itu kita harus gabung sama komunitas mau tidak mau. Ini pesan terakhir nih, motivasi buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk menjadi voice over atau menjadi dubber, itu teman-teman harus punya satu syarat yang terpenting. Syarat apa itu? Syaratnya adalah percaya diri. Itu beneran yang elemen yang sangat penting banget, percaya diri. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, terus kita mau jadi seseorang yang jadi ujung tombak dalam audio, ya kita akan nggak enak kedengarannya gitu lah, akan terdengar ragu-ragu, terdengar ora wangun gitu. Kalau bahasa Jawanya itu kayak kok kurang pantes ya ininya, kedengarannya gitu. Nah kita harus percaya diri dulu. Kalau misalnya kita tipikalnya malu-malu atau introvert, lebih baik jangan jangan coba-coba menjadi voice over. Itu voice over itu untuk orang yang siap bergaya gitu loh, siap bergaya. Karena pada saat voice over, suaramu harus bergaya seperti ini, kayak gitu. Jadi harus siap bergaya, harus pede. Nggak boleh kalau misalnya dikatain sama orang, sok-sokan lu gitu. Ya udah, ya begini pekerjaan gue gitu, emang gue suka melakukan ini, kenapa gitu ya. Kita harus pede gitu loh, intinya kayak gitu sih kalau mau jadi voice over atau dubber. Dan nafasnya juga harus bener ya teman-teman ya. Nafasnya pakai nafas diafragma. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang baru mulai belajar voice over itu nafasnya dia masih pakai paru-paru dan di sini nih, di tenggorokan. Jadi tenggorokannya nanti sakit. Tenggorokan sakit. Nah, kalau misalnya kamu ngerasain sakit di tenggorokan saat kamu ngomong atau teriak, ngomong kenceng atau teriak, berarti itu salah tekniknya. Yang benar adalah nafas perut. Kalian coba deh tanya sama guru nyanyi di tempat kalian, pasti ada kan, atau guru ngaji pasti kalau misalnya di kiro itu nafasnya biar bagus ya harus pakai nafas perut gitu atau diafragma. Nah itu ada 2 hal sih, percaya diri, terus nafasnya bener, diafragma. Terus yang ketiga adalah teman-teman juga harus mau konsisten melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau misalnya kita dalam sehari paling enggak kita harus membaca sesuatu, dan bacanya tuh nggak boleh keburu-buru, harus beneran kebaca semua per hurufnya, dan harus santai, harus relax, harus enjoy ngebacanya. Jadi misalnya nih teman-teman di kelas atau di Zoom lagi meeting gitu kan, sekarang kan masih WFH ya. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah masuk ke sekolah lagi, berangkat sekolah lagi,
teman-teman coba deh untuk latihannya nanti kalau misalnya disuruh baca di depan kelas, bacanya tuh pakai intonasi. Biasakan baca menggunakan intonasi dan bacanya pelan serta dinikmatin. Sehingga tanamkan ke diri kalian bahwa ketika kalian membaca, itu teman-teman akan merem dan sambil menikmati suara kalian gitu loh. Nah, itu tuh harus kita tanamkan ya, supaya kita terbiasa untuk membaca skrip. Karena nanti ketika teman-teman tiba-tiba dikasih skrip, nggak akan kagok lagi karena udah tahu, oh ini nih bacanya nih harus santai kalau kayak gini nih gitu. Karena basic dari voice over itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu secara tepat dan sampai ke pendengarnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa follow IG aku Ihwan Zaid atau di TikTok aku juga Ihwan Zaid. Di situ aku akan ngepost berbagai macam tips juga. Jadi teman-teman bisa ikutin langsung atau duetin aja di situ buat latihan. Kalau teman-teman punya kesulitan apa nih untuk membaca voiceover, nanti bisa langsung tanya ke IG aku lewat DM gitu ya teman-teman. Jadi semangat ya, semangat belajar ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau jadi voiceover boleh kok dicoba latihan-latihannya seperti apa. Yang jelas belajar voiceover itu nggak ada ruginya, karena buat kehidupan kita sehari-hari pun akan membuat komunikasi kita lebih jelas gitu. Ketika kita ngobrol sama teman kita, sama orang tua kita, sama siapapun itu, ngobrolnya bisa jadi lebih enak. Kita jadi nggak belibet lagi, kata-kata yang keluar dari mulut kita jadi lebih jelas, pronunciation-nya, suara kita jadi lebih enak didengarnya, kayak gitu-gitu. Jadi gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa dapat manfaat dari apa yang saya utarakan, dari apa yang saya sharingkan hari ini. Dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.